bertemu lagi bersama Kak Talita dan Kak Yola di ibadah gabungan online. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita nih, kita ada yang harus perlu kita persiapkan. Kira-kira apa aja ya? Apa ya? Ayo kita cek sama-sama. Check it out. Nah, itu dia tadi adik-adik hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Oke, sekarang kita mau puji nama Tuhan ya adik-adik. Tapi ya, Kak Ola mau cek semangatnya dulu nih. Nah, untuk ngecek semangat adik-adik semua, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita tepuk Yesus. Oke, siap? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekarang kita angkat satu pujian dengan judul Matahari Bersinar Terang. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya menghadap kepada Tuhan, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya menghadap kepada Tuhan, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Ola. Baik adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi nih. Kita mau puji nama Tuhan lagunya Medley. Apa nih Kak lagunya Kak? Judul lagunya Hati yang Gembira Adalah Obat dan Aku Bahagia. Musik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan telah,
persembahan nih. Tapi ya, sebelum kita persembahan, kita mau puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan judul Kasih Yesus. Musik. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi katakan, oh Yesusku. Haleluya. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami di hadirat-Mu yang kudus ini. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk persembahan kita bisa menyediakan satu buah amplop dan jangan lupa ditulis tanggal berserta harinya juga. Nah, sambil kita mengiring persembahan kita, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kester harap kabar kalian semua selalu sehat dan luar biasa. Iya, terima kasih ya sayang ya, karena sudah tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu maupun ibadah remaja yang diadakan setiap hari minggu melalui channel YouTube Glow Kids. Pada kesempatan ini, Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ya, tanggal 7 Maret 2021. Buat Kak Talita dan Kak Yola dan juga teman kita Luisa yang sudah memandu kita dalam persembahan. Walaupun kalian sibuk kuliah, sibuk belajar di sekolah secara online ya, masih online, tetapi kalian tetap nomor satukan pelayanan. Luar biasa. Baik, Kak Esther juga mewakili nih guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria. Pada kesempatan ini juga mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usia dalam minggu ini. Dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 13 Maret 2021. Wah,
Kak Esther doakan dengan bertambahnya usia kalian semakin didewasakan dalam segala hal ya sayang ya. Terutama kalian bisa meraih apa yang menjadi impian dan cita-cita kalian. Raih semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Oke adik-adik, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Di sini Kak Esther juga mau menyampaikan kepada kalian semua bahwa kegiatan-kegiatan dalam seksi pelayanan anak dan remaja untuk tahun ini masih banyak dilakukan secara online atau jarak jauh. Walaupun demikian, seksi pelayanan anak dan remaja sudah menyusun beberapa program kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun ini. Oleh karena itu, nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan berikutnya yang akan dilaksanakan oleh sesi pelayanan anak dan remaja, akan Kak Esther atau guru-guru sekolah minggu lainnya menginformasikan melalui channel YouTube Glow Kids. Oleh karena itu, jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Seperti yang sudah diberitakan ya, kalian sudah dengar sendiri dari orang tua, bahkan dari media sosial atau dari bahwa pandemi COVID-19 ini masih ada di tengah-tengah kita. Ini artinya kita tidak boleh meremehkan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dan disiplin kita dalam menerapkan protokol kesehatan sangat-sangat diharapkan. Baik itu orang tua maupun anak-anak. Semuanya harus disiplin protokol kesehatan. Oleh karena itu, apabila kita beraktivitas dimanapun, ya, apalagi kalau keluar rumah bertemu dengan orang banyak, kita harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan tersebut. Oleh karena itu, mari kita simak sama-sama. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Nah adik-adik, itu dia yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Di samping semuanya itu, Kak Esther ingatkan lagi kepada kalian semua, kepada kita semua, untuk selalu setia, untuk selalu terus-menerus kita dukung dalam doa. Sesama anak Tuhan, kita saling bergandengan tangan, kita satukan iman kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon penyertaan Tuhan buat kita menjalani masa-masa sulit seperti ini. Dan kita juga bermohon supaya virus COVID-19 ini segera berlalu. Kita harus tetap yakin dan berpengharapan bahwa pandemi ini, masa-masa sulit ini pasti akan segera berlalu. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada, selalu setia, ya, selalu berpengharapan dan selalu mengandalkan siapa? Tuhan Yesus. Oke, adik-adikku semua dimanapun kalian berada, tidak banyak yang Kak Esther sampaikan kepada kalian. Nanti informasi berikutnya akan Kak Esther sampaikan di grup seksi pelayanan anak maupun remaja, juga di masing-masing kelas. Sekarang persiapkan diri kalian untuk mengikuti ibadah di kelas masing-masing. Kalian sudah tahu kan, kita sudah ada perubahan kelas. Jadi adik-adik yang sudah naik kelas, kalian bisa simak ini. Yang kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Sudah, jadi nanti tinggal setel, nanti cari YouTube channelnya untuk kelas apa posisi kalian sekarang, ya. Persiapkan diri kita, mari kita masuk dalam ibadah kelas masing-masing. Tuhan Yesus berkati, Shalom.
Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Ku Masuki Gerbangnya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah SPR kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin baca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu ini ya Tuhan, agar dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari terambil dari Yohanes pasal 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-22 dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Ketika raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghauskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuh ia sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian pembacaan kitab kita hari ini. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan hari lepas hari. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Kita kembali pada hari ini memuji memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan amanat nas gereja kita, Yohanes 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-22. Dengan sebuah tema, Yesus menyucikan bait Allah. Kalau kita melihat dalam nas kita pada hari ini, diceritakan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Ternyata dalam bait suci didapati pedagang, baik itu lembu, kambing, domba, merpati, dan para penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus lalu membuat cambuk dari tali dan mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka diusirnya. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkan.
kepada pedagang mati yang berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Dari situ murid-muridnya teringat bahwa ada yang tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tetapi orang-orang Yahudi tidak terima begitu saja. Mereka menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah, dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Saudara-saudara, apa makna firman Tuhan ini bagi kehidupan kita? Yang pertama, kemarahan tidak selalu harus ditafsirkan sebagai wujud hilangnya belas kasihan. Kepada orang yang emosionalnya tinggi, kita gampang maklum, kita bisa mengerti kalau orang itu marah-marah. Tetapi bagaimana dengan orang yang berkarakter sabar, pengampun, gampang menerima, suka berkorban, dan selalu berusaha sebaik mungkin mencari hal-hal yang baik bagi orang lain, tiba-tiba marah? Kita pasti bisa berkesimpulan, pasti ada yang tidak beres. Pasti sudah ada yang keterlaluan. Dengan cara pandang yang seperti ini, kira kita harus melihat dan menilai kemarahan yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus marah? Yesus menyatakan cintanya kepada Bapa dengan cara membersihkan bait suci dari berbagai penyalahgunaan. Tantangan dari banyak kalangan membuka peluang untuk Yesus untuk mengacu kepada dirinya sendiri sebagai bait Allah yang sesungguhnya, yaitu pribadi yang menghadirkan Allah sendiri. Bahkan dialah putra Allah yang menentukan sejarah penyelamatan umat manusia. Hal yang kedua, Yesus dengan tegas menegur orang-orang yang mengotori dan berjualan dalam bait Allah. Bagi Yesus, bait Allah dibangun sebagai tempat perjumpaan antara Allah dan manusia. Artinya bait Allah adalah tempat untuk berdoa, tempat untuk keheningan seseorang, dan setiap orang dapat menimba inspirasi bagi kehidupannya. Namun tujuan itu ternyata terganggu dengan berbagai usaha dan kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Yang ketiga, sebagai pribadi kita disadarkan, bila kita sedang dalam rumah doa atau gereja, kita mestinya jujur bahwa kadangkala sikap dan perbuatan kita bisa mencemarkan rumah Allah. Kadang ketika kita di gereja, kita juga bisa menjadikan pasar. Artinya kita ngobrol dengan orang lain di sekitar kita, atau kita main HP sendiri, atau kita tertidur, dan lain sebagainya. Sikap-sikap seperti inilah yang hendak dikoreksi oleh Tuhan Yesus Kristus pada kehidupan kita. Yang keempat, nasihat ini juga bisa mengingatkan kita
bahwa diri kita adalah bait Allah. Dalam hidup kita Tuhan menunjukkan kepada kita betapa tingginya nilai badan kita ini. Kiranya kita tidak menyalahgunakan badan kita ini dengan mencari hiburan ataupun kenikmatan yang sesaat. Terlebih, semoga kita senantiasa selalu menaruh hormat, menjaga martabat Tuhan sendiri yang telah Ia pertaruhkan dalam diri kita sebagai orang percaya. Yang kelima, marilah kita menata hati kita agar menjadi tempat yang pantas bagi Tuhan. Kita adalah bait-Nya. Karena itu biarlah Tuhan sungguh-sungguh bertahta di dalam kehidupan kita secara nyata. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. Wah adik-adik, tidak terasa sekali ya, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah bertugas, yaitu Catherine dan Chris. Dan terima kasih juga untuk Pak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhannya pada minggu hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian bersorak.
kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai ibadah SPR kami pada hari ini. Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah ini Bapa dan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. To the ends of the sea, I surrender to your love.